speakernya jangan dipakai, ini aja satu. Ayo mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pengajian kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya, saya suka dikirimin jambu dari sini. Mangga, bisa aja ngerayunya. Masya Allah. Apa tuh? Peyek. Iya benar. Alhamdulillah. Ibu-ibu Majelis Taklim apa dah? Raudhatul Jannah sangat gigih. Padahal saya udah bilang kalau udah waktunya, insya Allah waktunya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang saya bisa hadir di sini. Ini adalah keberuntungan saya dan keberuntungan siapa yang ikut dengan saya, ya, termasuk keluarganya Haji Ajat yang hari ini ikut bersama saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para tetua kampung, para ustadz, para ustadzah, para haji, para hajah, dan terutama sekali Ketua Majelis Taklim dan seluruh pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Ini ulang tahun ya katanya. Ulang tahun yang keberapa? Ke-10. Masya Allah. Dan santunan, lihat ya, santunan anak yatim. Ini live apa bukan? Live. Masya Allah. Ini santunan anak, bukan santunan Yusuf Langsung. Jadi saya ikutan santunan ya. Ada amplop saya nggak? Masa? Mana coba? Sekarang atuh. Cak, mana coba? Ayo ambil dulu. Amplop saya. Itu dia. Ini buat saya. So, mana buat anak yatim mana? Coba kita bandingin. Oh iya bener ya. Masih lebih tebel buat anak yatim. Ini saya segini tuh. Masya Allah. Lebih banyak anak yatim. Tapi satuannya berapa nih? Hah? Satuannya berapa? 150.000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang kita buka amplop saya ya. Bapak emang bapak situ saya. Cok, kita lihat. Masya Allah, tebel amat ya. Ih, banyak bener. Nih, waduh banyak ya. Subhanallah. Ada berapa ini ya? 1, 2. Ada berapa? 6. 7.500.000. Masya Allah. 7.500.000. Kalau anggaran buat anak yatim berapa? Kemarin 12 juta sudah. Terus sekarang berapa? 7 juta. Berarti berapa? 19 juta. Saya 7,5 juta. Ini buat saya sendiri. Waduh, nggak sopan ini. Iya, masa Yusuf masuk 7,5 juta. Nggak sopan. Saya mah jambu aja ya. Saya mah mangga aja. Jadi ini mana ketuanya, mana ketua? Nih ketua, saya pulangin. Saya pulangin biar barokah ya. Saya ngambil 100.000 aja. Mana? Cepet aja. Buat ngambil barokahnya. Cabut 100.
Nah, saya ngambil 100 buat penglaris bang. Ya, kenapa ini 100 saya terima? Supaya ada duit panitia yang masuk kantong saya. Alhamdulillah. Nah, saya insya Allah ikutan ya menyantuni anak-anak yatim, bukan mengambil bagian. Mestinya tukang tenda juga nggak usah dibayar. Ayo, sekarang tukang tenda berapa duit? Terus bandingin sama santunan anak yatim. Nah, sound system gak, mestinya gak usah dibayar. Udah sih ya nggak? Udah sih gitu loh. Paham nggak? Udah sih ngambil untung tempat lain aja gitu loh. Ngambil untung di tempat lain saja. Kan tenda insya Allah dipakai buat hajatan, kawinan, sunatan. Nah, ambil dah. Ambil gitu. Ini juga sound system ketika disewa, panggung, pagelaran, acara-acara, kawinan, pesta, ambil. Tapi kalau buat Rasulullah, kalau buat Allah, buat Quran, buat agamanya, buat anak yatim, kita semua harus berjuang. Allahu Akbar. Kata tukang tenda begini, Ustadz, kami nggak ngambil kok. Kami nggak ngambil kok. Kecuali cuma buat bayar tukangnya saja, bagus. Ya wajar dong. Ya kan kalau tukang mah ya namanya juga tukang ya kan. Orang kecil, masa nggak dibayar? Ya kan? Ustadz, kata tukang sonnya mah nggak usah lah. Tapi bayar tukang-tukangnya saja. Yang ngangkut, yang masang, yang nanti bongkar, yang nanti merdahin. Oke, kalau itu mah barangkali. Ya. Dan biasanya semua orang yang kemudian berkhidmat buat Allah, buat nabinya, buat agamanya, buat Quran, oke? Buat insya Allah dengan izin Allah anak-anak yatimnya dicintai sama Nabi. Apa yang terjadi? Tukang sound system dapat berlipat-lipat, tukang tenda dapat berlipat-lipat, Yusuf Mansur dapat berlipat. Nah, karena itulah saya jadi orang kaya. Ini benar, saya kaya betul. Panitia mau jemput, alah bagusan mobil saya. Terbukti benar. Nggak ada duanya. Wah, sombong ya. Ini bukan sombong, ini pamer. Enggak lah, bukan sombong, ini contoh. Betul kan? Kan perlu contoh. Ustadz, saya dari Sabtu ke Kamis saya jualan kepada manusia, tapi hari Jumat saya jualannya hanya kepada Allah. Cakep. Maksudnya gimana? Dari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis jualan sama manusia, dagang sama manusia. Dagang apa? Ya dagangnya apa? Nasi uduk, ya jual belilah sama manusia. Berapa satu piring, berapa satu mangkok. Kalau dia jualan bakso, dia jualan soto, terima duitnya. Tapi hari Jumat misal gitu. Misal ya, Bu, Ibu, kupingnya kepasang nggak? Pak, kupingnya kepasang nggak? Ada yang dagang? Ada yang dagang Pak? Ada? Sok goda, tiru. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, terima tuh duit. Tapi hari Jumat misal kita niat nih, sudahlah masa 6 hari nggak cukup gitu loh. Ayo coba ikutin saya. Sabtu, mana suaranya? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dagang, ambil duitnya. Usaha, ambil duitnya. Buka toko, ditangkep loh. Buka toko siapa? Buka toko,
ambil duitnya. Tapi cukuplah. Ayo ikutin. Tapi cukup dah. 6 hari buat kita. 1 hari Jumat buat Allah. Subhanallah. Takbir. Jumat buat Allah. Jadi begitu dapat duit nih dari orang, buat Allah. Dapat duit dari pembeli, buat Allah. Dapat duit dari kemudian customer, buat Allah. Dapat duit dari pelanggan, buat Allah. Dapat duit dari kameramen nih, buat Allah. Dapat duit dari fotografer, hari Jumat, buat Allah. Ustaz sorry, ini hari Ahad. Oh iya, itu buat ente. Ya tentukan saja. Enggak mesti juga seminggu sekali. Sebulan misalkan 29 hari buat kita, 1 hari buat Allah, atau wayahnya aja. Saya juga enggak setiap saya ceramah buat Allah, enggak. Kadang-kadang buat istri saya juga. Tapi kapan, kan begitu ya. Tapi kapan? Ketika saya ceramah sambil dagang, saya terima duitnya. Boleh gak saya ceramah dagang? Kenapa nggak boleh? Saya ceramah nih, dagang, kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu kalau saya paksa. Saya mau ceramah, kalau situ beli barang saya, nggak boleh. Tapi kalau saya ceramah nih, kemudian saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, udah pada pakai petren belum? Nah, pakai dah, gitu. Nah, tapi situ pakai nggak pakai, saya tetap datang. Situ beli nggak beli, saya tetap datang. Nah, nggak apa-apa kalau begitu mah. Coba bapak ibu jajal. Siapa yang masih sekolah? Siapa yang masih sekolah? Yang masih kuliah? Siapa yang masih kuliah? Baik. Setiap dapat duit buat situ ongkos nggak masalah. Ambil aja. Dikasih ongkos kok dari orang tua. Tapi 1 hari ini, 5 hari ini sekolah buat kita. Tapi 1 hari buat Allah. Keren itu. Jadi misalkan hari apa, malah 2 hari kalau puasa Senin Kemis. Kalau puasa Senin Kemis 2 hari buat Allah. Jadi harusnya kita jajan, kita nggak jajan, sebab kita kasih Allah. Masya Allah. Wah kalau bisa begitu. Bu, Pak, dulu saya berbisik kepada istri saya. Saya bilang kepada istri saya, Mah, insya Allah kita bakal jadi ustadz yang termahal bayarannya. Wah, canggih gak? Dek, begitu saya bilang sama istri saya, Mah, insya Allah papa bakal jadi ustadz yang paling gede bayarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Saya bilang sama istri saya, berapa kita dibayar, berapa kita kasih Allah. Cakep ya. Seberapa kita dibayar, seberapa kita kasih Allah. Woi, serem itu. Serem, bener-bener serem. Saya ngalamin dari mulai episode ribuan. Ini mah 100 ribuan, Pak. Loh, zaman dulu saya ngajar di terminal, kan bayaran kita kenceleng, Pak. Sekencelengnya aja. Saya ngajar nih, ngaji kaf patah a gitu kan, kaf kasro i, kaf doma o, kakilu. Habis ngaji, keluar kopi, keluar teh manis, keluar kue pepe, pancong segala macam. Terus kemudian ketua musola bilang, Ustadznya hasil tromol. Ribuan. Lah ya kalau yang ngaji kayak begini banyak, lumayan. Lah yang ngaji 8 orang. Lah 1 orang cenggo. 1 orang nopego. Nopego mah gede dah. Noceng 2.000. 1 orang 1.000. Kadang gope. Lah begitu kita buka, Masya Allah 3.500. Bener. Tahun 99, 2000, 2001 segitu. Makanya salah orang kalau mau langsung kaya, salah. Di mana-mana proses lah. Mau terkenal langsung, proses lah. Mau masyhur langsung, proses lah. Loh, asal semuanya karena Allah nggak apa-apa. Saya pengen kaya Pak Ustadz, tapi saya pengen kaya karena Allah. Buktinya apa?
Kalau saya kaya nanti saya mau bangun masjid. Ah ya kan bagus. Saya pengen terkenal Pak Ustadz, tapi terkenalnya karena Allah. Kenapa kamu pengen terkenal? Kalau saya terkenal Pak Ustadz, orang dengar apa yang saya omongin. Benar, itu benar. Makanya nggak ada yang salah. Pak Ustadz saya pengen nyalonin lah. Ya boleh lah. Mau jadi apa? Mau jadi lurah. Ya, terus niat kamu apa? Supaya dapat tanah bengkok. Ya kalau begitu mah malah nggak dapet, Ji. Terus gimana supaya dapat? Kamu niat karena Allah. Dengan kamu jadi lurah, kamu bisa punya alat di bawah RT, RW, betul tidak? Kerukunan masyarakat, betul tidak? Lalu bawalah mereka kepada Allah. Maka jangankan cuma jadi lurah, jadi camat dia boleh, jadi bupati dia boleh, asal niatnya benar. Saya bilang sama istri saya, Dek, nih kita dapat bayaran. Bismillah yuk, kita harus menjadi guru yang paling gede honornya. Gimana caranya? Jangan kita terima, semua buat Allah Jalla Jalaluh. Woi keren. Orang lain ngumpulin DP, saya dapat Alphard. Ini bukti serius. Bener Pak, bener saya ngomong bener. Orang lain ngumpulin duit nih, buat jadi DP. Habis itu ngumpulin duit lagi, buat jadi angsuran. Saya mah nggak mau. Ngapain begitu? Pokoknya dapat duit buat Allah. Dapat duit buat Allah, dapat duit buat Allah, udah. Dulu di awal-awal istri saya udah nggak nanya, apalagi sekarang. Iya Pak, ada istri yang nanya Pak. Loh nanti kita makan apa? Loh nanti kita bisa apa? Loh nanti susu anak bagaimana? Oh nanti begini. Enggak, istri saya nggak nanya zaman dulu. Nanya juga percuma, katanya udah dibagi. Jadi ngapain nanya duitnya udah dibagi ke orang gitu? Iya bener, orang lain ngumpulin duit, malah mobilnya dikasih ke saya. Nah begitu mobil dikasih ke saya, geser lagi, buang aja lagi. Nah, kenapa dibuang? Orang 2012. Saya mah pengennya 2017 gitu. Loh, iya kan Allah bilang siapa yang memberi aku akan mengganti dengan yang lebih baik. Lah saya dapat mobil Alphard 2012, males saya. Pengennya 2017. Terus gimana caranya? Ya kasih aja lagi kepada Allah. Enteng weh. Subhanallah. Saya nih Pak, susu zaman dulu nggak mau yang murah. Susu buat anak saya wirda waktu itu. Orang miskin nih, orang susah nih, sehari paling 15.000, 7.000, kadang-kadang 2.000 Pak, bener serius. Tapi pengen susu anak ini yang mahal. Zaman dulu tuh Pediasur full. Itu zaman dulu udah 80.000 Pak. Saya bilang sama Allah, ya Rob, 80.000 dibagi 10.000, berarti saya perlu 8 kali ngajar hanya untuk membeli Pediasur. Padahal saya masih harus beli makanan, padahal saya masih harus beli minuman, padahal saya masih harus jajan, padahal saya masih harus begini begitu, nggak cukup. Baik ya Allah, saya tahu duit ini tidak cukup, karena itu buat Engkau saja. Jadi dapat nih 3.000, 7.000, 10.000, udah buat Allah aja. Kenapa kemudian disebut yang paling mahal dapatnya, yang paling gede bayarannya, yang paling besar honornya? Karena dikali 700. Maaf ya para ustadz-ustadz, bukan berarti saya bilang jangan terima amplop kalau lagi kemudian tahlilan. Ustadz mah itu kan ente udah kaya. Loh saya cerita loh dari bawah. Saya cerita dari bawah loh. Saya sama Pak sama ente pada sama, dari bawah kita. Cuma kan saya mikir, kalau saya terima, saya bawa pulang, ya segitu doang. Nggak mau saya pengen jadi orang kaya. Dari dulu saya pengen jadi orang kaya. Ada orang marah-marah sama saya. Ente pengen jadi orang kaya, kenapa emang? Emangnya enak apa jadi orang susah? Nggak enak Pak. Jadi orang susah itu nggak enak. Serius. Kecuali ibu mah, insya Allah dah kali emang tahan susah kali. Bapak kali emang tahan miskin kali. Oh saya mah nggak tahan Pak, saya mah bener-bener nggak tahan. Kalau ada orang miskin sabar, kalau ada orang susah sabar, dia lebih hebat daripada orang kaya yang bersabar. Tapi saya nggak kuat. Saya mah pengen jadinya orang kaya aja, tapi yang sabar gitu. Bener serius. Iya.
Enggak, saya mah ngedenger anak nangis aja gara-gara tukang jajanan lewat saya nggak berhentiin. Hah? Kan kalau berhentiin beli pak. Lah kalau saya nggak berhentiin anak jongkok aja gitu. Itu kita jadi bapak keiris loh hati. Emang enak apa? Anak nunjuk barang kita bilang udah jangan beli nggak ada duit. Emang enak apa? Hah? Terus istri kalau ngeliat cincin orang ngeces ini apa namanya? Hah? Ya kan ngomong enggak, betul nggak? Tapi kan kita lihat dong mukanya, betul nggak? Hah? Kapan nih si kakak beliin saya cincin, betul nggak? Tahu nggak bu? Yang ada malah saya jual. Saya bilang sama dia, Dek, pinjem cincin kawin ya, gitu. Sakit pak, sakit dia orang susah. Ente mah hebat dah, mudah-mudahan saya doain susah terus dah. Mau nggak susah terus? Oh jangan, kalau jangan sedekah dong. Lu mah pengen kaya tapi sedekah nggak mau. Pengen jadi ustadz naik dari level RT jadi RW, RW jadi lurah, lurah jadi camat. Hah? Jadi level kecamatan pengen jadi kabupaten, tapi asal dapat pegangin aja. Ya kapan naiknya jadi ustadz? Memang begitu. Ustadz mah nyindir aja. Saya bukan nyindir, saya cerita. Ya coba, emang tahlilan berapa amplopnya? 15.000 kira. Betul nggak? Zaman dulu sampai sekarang sama aja pak. Kita kalau sholat Jumat, kalau bukan ustadz terkenal, maaf nih, 50.000 Jumatan. Lah kalau si ustadz modalnya cuma 4 kali Jumatan, 200.000. Lah anaknya kuliah gimana? 12 juta. Lah iya. Lah gimana caranya? Supaya cukup Jumatan aja. Khutbah aja. Tapi begitu dijatuhin duit, jatuhin lagi. Insya Allah begitu keluar nangis. Ya Allah, duit gocap nih. Aduh, gue ngikutin si Mansur berat amat. Udah gitu ban betus lagi. Aduh, bensin habis lah. Celaka lah. Aduh, Mansur. Tapi subhanallah, begitu nyampe rumah, ya nggak? Hah? Tiba-tiba paman dateng, encang dateng, atau encing dateng nanya, anak kamu jadi kuliah di Jogja? Jadi mang. Saya insya Allah dipindahin ke Jogja. Rumah dinas saya gede. Sudah, nanti dia tinggal di rumah saya. Lah, itu berapa duit? Berarti ditanggung sama Allah gara-gara 1 kali gocap. Berapa? Kosan, makan, ongkos. Subhanallah. Itu baru 1 kali gocap. Lah bagaimana sejumat dikali setahun? Ya Allah. Buktiin pak. Para ustadz buktiin, para ustazah buktiin. Terima pulangin. Coba lihat dah, 1 kali Jumat udah begitu Ji. Bagaimana 52 Jumat? Orang masak kan? Emang masak karena duit apa dah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Ikutin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bergantung sama Allah, jangan sama duit. Bergantung sama Allah, jangan sama duit. Pak, 1 kali nih, saya sudah di sini nih, posisi saya di sini. Dengan izin Allah, posisi di sini kan juga bukan berarti nggak perlu duit, Pak. Perlu duit. Ujian datang nih, saya perlu duit, Pak. 30 juta. Ukurannya saya nih, kalau yang ngundang orang adaan makmuman, orang yang ngundang ini adaan imaman, insya Allah Pak. Insya Allah dah, pokoknya lewat dah tuh 30. Bangsa 50 aja mah.
Oh, coba enak atau jadi ustad. Makanya anak jadi ustad. Tapi nawaitunya karena Allah. Kalau benar enak kok. Tapi kalau enggak dihajar lu sama Allah. Tapi ya, ujian datang kepada saya. Demi Allah nih. Teman-teman Rodotul Jannah yang mukanya muka ikhlas semuanya, Masya Allah. Ya para ustadz yang insya Allah keikhlasan lebih daripada saya. Saya bilang sama istri, Bismillah nih diundang Rosehan nih. Ya Rosehan tuh dulu wakil gubernur Kalimantan Selatan. Kan saya sering gini nih, sering nerima amplop. Oh 5 juta pulangin. Oh 7,5 juta pulangin. Oh 10 juta pulangin. Oh 20 juta pulangin. Oh 50 juta pulangin. 100 juta pulangin. 300 juta pulangin. 1 miliar pulangin. 9 miliar pulangin. Saya pernah loh Pak dapat 9 miliar. Izin Allah Subhanahu wa taala. 9 miliar, nggak pakai dikurangin. 9 miliar, semua diinjak. Sek. Ustadz ente ria loh, aneh Ustadz Yusuf, bukan Ustadz ria. Hah? Ya namanya kita datanglah nih ujian, butuh duit 30 juta. Terus diundang nih Rosehan, temen nih sekarang jadi anggota dewan, udah nggak jadi wakil gubernur, jadi anggota dewan. Saya pamit nih sama istri, mah Bismillah ya, yang ini kita bawa pulang dah. Kayaknya mah biasanya nih kalau Rosehan ngasihnya 50 mah gitu. Kata istri, ya nggak apa-apa kali sekali mah gitu. Mudah-mudahan Allah maafin gitu. Ya udahlah, Bismillah gitu. Telepon nih, J siap berangkat, oke, gitu. Disiapin gak nih, gitu. Ngarep. Iya, maksudnya nanya, itu mah pertanyaan sama seperti tadi, nggak ada yang aneh. Ini bukan ngarep, ini pertanyaan Pak. Sama kayak saya tadi nanya, mana amplopnya gitu. Maksudnya mau nanya ada nggak? Kalau ada mana sini? Habis itu kemudian saya pulangi dengan izin Allah. Rosehan temen dekat biasa seperti itu. Saya tanya nih, siapin ya nih, gitu. Kata Rosehan siap, disiapin, gitu. Tipis apa tebal nih? Tebal, gitu. Oh udah gue semangat dah, gitu. Lah, saya lupa kalau Rosehan itu biasa ditanya seperti itu. Artinya apa Pak? Dia menyangka pertanyaan itu adalah seperti yang udah-udah. Maksudnya gimana? Habis itu dikasih dan saya pulangin. Kasih pulangin, kasih pulangin, dikasih pulangin. Coba dikasih pulangin, dikasih. Maaf ya Pak, ibu bapak saya dan kita semua kalau tidak ada hidayah dari Allah, bahkan masalah pun dikasih sama Allah kita nggak pulangin. Gila nggak? Ada loh orang yang dikasih masalah nggak mau pulangin sama Allah, dipegangin aja. Jangan Pak, kita dikasih masalah sama Allah, pulangin aja. Biar aja Allah yang ngurus, dia yang ngasih kok. Asik nggak? Saya dikasih musuh sama Allah, dikasih musuh sama Allah, dikasih musuh. Tapi yang ngasih musuh siapa? Ya Allah, jangan dipegangin Pak. Kasih aja lagi sama Allah. Ya Allah makasih ya, engkau sudah ngasih saya musuh. Ya udah, ambil deh jadi musuhmu. Selesai. Ya Allah engkau saja yang ngurus musuhku. Udah selesai. Ada yang gak suka nih Allah, gitu lapor sama Allah. Hah? Urusan kau aja lah, saya mah dakwah aja. Yang gak suka urusan kau aja udah. Selesai. Tapi lihat orang-orang megangin Pak. Dikasih susah duit, megangin. Dikasih utang gede, megangin. Nggak mau dipulangin. Jangankan berupa rizki, karunia, rahmat dan berkah, rizki berupa masalah nggak dipulangin Pak. Ceritanya berangkatlah saya nih ke Kalimantan Selatan. Subhanallah, saya udah lihat tuh. Udah lihat Rosehan megang amplop coklat nih. Wah, gue bilang bener nih, gocap nih kayaknya. Saya udah gembira Pak, gembira bener, karena emang ada urusan 30 juta. Dan saya udah niat, pokoknya kalau lebih 31 juta aja misalkan, ya udah, yang 1 juta saya sedekahin.
Kalau dapat 35, yang 5 juta saya sedekahin. Kalau dapat 50, yang 20 saya sedekahin. Pokoknya saya butuh cuma 30. Tapi Pak, izin Allah Subhanahu wa taala, begitu nganter ke bandara, saya dibikin lupa sama Allah, Rosehan dibikin lupa sama Allah. Itu amplop ketinggalan di mobil. Dan saya tidak ingat, karena emang dari awal nggak pernah ngeroin amplop. Nggak pernah ngeroin amplop. Takdir Allah nih, begitu sampai di pesawat baru ingat, ya salah, bener ya, emang nggak boleh ngarep nih. Kekalinya ngarep, si Rosehan lupa. Nggak lama telepon berdering, ring gitu. Rosehan nih, asik nih. Saya angkat, pesawat belum terbang kan? Ya, Pak Rosehan gimana? Tat, ini duitnya Ane lupa ngasih. Tapi ya sudahlah, paling ente kasih lagi ke Ane toh. Udah Ane sedekain ya. Itu Pak, saya nelen ludah Pak. Gua bilang pahit nih urusan. Gitu kan? Pahit nih urusan. Mau ngomong apa coba? Masa mau ngomong gini? Ji, yang kali ini tolong gitu. Hah? Tolong gitu kali ini jangan. Malu, betul nggak? Kita langsung bilang, ya Rabb, makasih sudah memberikanku pelajaran. Kenapa tidak aku minta kepada engkau saja 30 juta dari engkau. Qul huwallahu ahad. Duit satu-satunya datang dari engkau. Allahus samad. Yang harusnya aku minta adalah engkau. Selesai. Saya ikhlas dah tuh. Ya mau gimana, orang udah dibagi juga. Ya mau ikhlas mau gak ikhlas sudah terjadi. Ya udah ikhlas. Subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di jam yang sama, saya satu pesawat sama salah seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Tinggi. Si pejabat satu pesawat sama saya, satu deret kursi sama saya. Kemudian dia ngomong begini sama saya, Ustadz, ente kan nulis buku. Iya bener. Sini deh, mana bukunya? Pemerintah lagi menghargai setiap tulisan penulis itu 25 juta. Terus saya nanya sama dia, kalau saya nulis 2, 50. Kalau saya nulis 4, 40, berapa? 100 juta. Wah, serius itu Pak? Serius. Ya udah, ini hari Ahad, Selasa saya anterin deh. Saya siapin dulu Senin, Selasa saya antar. Udah Pak Ustadz, berapa aja Pak Ustadz kasih saya. Berapa aja Pak Ustadz punya buku kasih saya. Dalam arti begini, dia belum tahu saya nulis buku udah 80. Lalu kali itu tuh 80 kali 25 berapa tuh Ji? Ribet aja ngitungnya pokoknya. 25 juta aja kali 10 250 juta. Betul nggak? Nah, dikali 4 1 miliar. Berarti kalau 80 2 miliar. Saya sujud tuh, saya sujud. Allah yasjudu lillahi alladzi yukhrijul gitu. Hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yakhruju ma fis samawati wa ma fil ard. Wah, luar biasa. Saya sujud, ya Allah. Ini yang saya maksudkan Pak. Bapak jajal, habis itu Bapak bingung sendiri. Kok begitu saya geser hari Jumat saya geser nih, ternyata ngalah-ngalahin penghasilan dari Sabtu ke Kamis. Itu Pak yang terjadi. Percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Tadi pagi saya ngaji di Istiqlal. Losin. Ayo. Oh Yasin, Tosin. Ente. Tosin Yasin. Nggak pernah dengar surat lain sih. Tosin. Ayo. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudaw wa bushra lil mu'minin.
Tasin bareng. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin hudan wa bushra lil mu'minin. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Panjangan ya. Hudan wa bushra lil mu'minin. Al-Quran ini petunjuk dan kabar gembira. Salah satu kabar gembiranya apa kata Allah? Sini duit kamu yang aku berikan, sini. Nanti aku berikan 700 kali lipat. Loh, ini busyra, kabar gembira. Kabar gembira. 30 juta loh Pak. 30 juta. Jadi 2 miliar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya datang tuh hari Selasa, buku sekarung saya bawa. Pejabatnya bilang begini, wow, banyak amat Pak Ustadz itu. Lah katanya punya buku berapa aja bawa. Ya tapi sebanyak ini. Jangannya Pak Ustadz. Nanti penulis lain gak kebagian. Oh ya terserah Bapak lah. Ya udah gini. Pilih lah gitu. Pilih 15 kata dia gitu. Pilih 15. Dari 15 itu dikorting lagi sama dia jadi 12. Lah 12 itu Pak 30 juta kali 10 300 juta. Itu persis dengan janji Allah, siapa yang ngasih 1 dikali 10. Siapa yang ngasih 1 dikali 10. 30 juta jadi 300 juta. Allah, coba jajal. Di sini ada siapa nih? Ada tukang apa ya? Ada yang dagang nggak di sini? Biasanya suka ada yang dagang nih. Nah, tukang balon. Nah, tukang balon mana tukang balon? Kata tukang balon, ya gua kena nih. Bang, tukang balon, emang gak bosen lo jadi tukang balon seumur umur? Bosen dong, betul nggak? Orang harus ada naiknya dong, betul nggak? Nah kalau mau naik, 1 hari buat Allah. 1 hari abang tukang balon jualannya sama anak yatim dan miskin dan nggak usah bayar. Allah, kasih bonus tali sama batu. Emang udah bawaannya. Maksudnya tuh kalau ngasih yang merdeka gitu loh, ngasih jangan mentang-mentang sekarang buat Allah terus dagang nasi uduknya hanya nasi uduk saja sama bawang, jangan dong. Dari Sabtu ke Kamis ada kikil, ada semur juga ada 2, semur daging, semur jengkol. Terus telur ada banyak, telur balado, telur semur, telur dadar. Giliran dagang buat Allah dikurang-kurangin, jangan dong. Justru ketika dagang buat Allah yang mantep dagangnya. Ini aja air putih hangat. Sama tukang pijit 1. Serius ini beneran. Siapa yang bisa mijitin? Mana tukang pijitnya? Jangan ibu-ibu enggak dah. Buset, gua mau dipijit sama ibu-ibu. Kalau 20 tahun ke bawah nggak apa-apa. Mana itu? Minum apa? Kursi 1. Jangan itu, kursi hijau aja. Nah. Mantap. Mana tukang urutnya mana? Siapa? Oh ya sini. Beneran nanti bisa. Sini, belakang. Ah, mantap bener. Masya Allah, mantap. Nih gue bayar di muka.
Pegang, Pe. Pijitin. Mahal. Semangat cepet. Hebat nih. Siapa namanya? Supriyanto, Pak. Haji Supriyanto. Amin. Sampai ini dipencet 100.000, semangat banget. Aduh, pundaknya aja. Lah kalau mijet leher gue bisa sama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, Al-Quran itu petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah kasih rezeki kepada Allah balik, nanti Allah mulangin. Bukankah ini kabar gembira? Kabar gembira bukan? Woi bu, kalau ibu ngasih sama Allah, Allah bakal mulangin lebih. Ini kabar gembira bukan? Bohong, Pak. Wah, pijitannya mantap ini. Diajat boleh dibawa nih. Bawa aja ya. Subhanallah. Iya. Keren. Bu, Pak. Kalau kata Allah, siniin duit kalian, aku pulangin lebih banyak, lebih gede, lebih baik, lebih bagus. Ini kabar gembira apa kabar buruk? Bohong. Bagi kita ini menakutkan. Betul nggak? Bagi kita ini menakutkan. Kenapa? Karena kita bukan mukminin. Bisa jadi kita nggak percaya. Iya Ji, kalau Allah pulangin, kalau nggak gimana? Tuh, betul nggak lo? Emang gue lagi tungguin nih duit, gitu kan? Emang gue lagi tungguin nih duit. Lah, ntar gue buka dulu. Mantap, top, alhamdulillah. Aduh, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan weh. Jauhan, ngambilnya susah. Satu lagi tukang pijit ada? Mana? Siapa? Ente bisa? Oh yang merah no, mana? Ya udah tiga. Gue mau jadi raja malam ini. Ini kan kaki kanan, kaki kiri sini. Ini belah bawah. Subhanallah. Weh jadi raja udah. Allahu Akbar. Iya belakang sana. Bentar ada tikar nggak? Ada tikar nggak sama minyak kelapa? Bu, Pak, kalau ini kabar gembira, kenapa takut bersedekah? Kalau ini kabar gembira, kenapa tidak mau bergegas ke masjidnya Allah? Itu kabar buruk buat saudara. Nggak percaya, azan berkumandang. Harusnya ini busra. Harusnya busra, betul? Hayya 'alas shalah. Apa kata ibu? Elah, udah asar lagi ya baik. Gila loh. Hah? Bukannya busra, tapi jadi menakutkan. Ya Allah, udah azan aja gitu. Hah? Betul nggak? Giliran beredar surat permohonan santunan dari Majelis Taklim Rodotul Jannah, ibu apa yang terjadi? Ibu takut. Belah sini aja. Pijit itu Allah, jangan yang tengah ya. Oh, enggak, takutnya dia lain, mau bingung kan. Ibu, bapak, kalau emang busro, kenapa kita takut? Hah? Disuruh sedekah, ya Allah, saya sih mau bagi ente, tapi gimana ya? Nah kalau udah gimana ya, bukan busro dong. Bukan dong. Makanya saya dari mulai kecil tuh, ya, atasnya aja. Dari mulai kecil nih, dari mulai ukuran yang 3.000, 7.000, udah belajar gitu. Tidak menyisakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Udahlah buat Allah aja. Buat Allah aja udah. Ini lihat dia pada bikin gunung ini anak. Masya Allah, anak siapa ini? Cakep deh, bener. Didoain mudah-mudahan jadi hafiz-hafizo, amin. Siapa yang mau ngapal Quran deh? Woi, yang mau ngapal Quran siapa? Wadduha, coba.
Wal-laili idza saja. Iya, anak saya lagi belajar qiraah sab'ah. Ya, mudah-mudahan menjadi alim ulama anak-anak kita, amin. Ibu bapak jajal, siapa yang kerja di pabrik? Ente kerja di pabrik? Masya Allah. Ente kan habis dapat duit 100.000, sedekahin. Masya Allah. Nih buat ente berdua. Haji Bisri, amin. Allah, ini siapa namanya? Usuk. Ih, nggak bener nih. Siapa namanya? Fotokopi Usuk. Haji Yusuf. Haji Usuk. Amin. Bu, kalau kerja di pabrik kayak beliau-beliau, 12 bulan terima gaji, masih ngarep gaji ke-13. Nggak benar. Nggak benar kalau ngarepnya itu buat kita. Tapi hendaknya kita sebagai pekerja pabrik begini ngomongnya. Pak Ustadz, siap. Cukup buat kami 12 bulan. Cukup buat kami 12 kali terima gaji. Gaji ke-13 buat Allah saja. Cakep. Iya, bonus buat Allah. Wajar kan? Nah, THR berarti 14 kan? Ya udahlah, satu lah buat Allah. Jangan 13, jangan 14. 13 itu buat kita, satu buat Allah. Apa yang terjadi? Satu itu nanti akan menghasilkan lebih gede daripada 12 atau 13 kali itu dikumpulkan. Percaya mohon saya. Percaya mohon saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Percaya nggak Bu? Alah, nanti sampai rumah ngomong, Bang jangan percaya. Bahaya. Kita udah merencanakan begini. Alah Bu, itu baru rencana. Lagian bulan kapan sih sekarang? Hah? Bulan kapan sih? Lebaran masih lama. Lebaran masih lama Kak. Lebaran masih lama deh. Lebaran masih lama Mas. Lebaran masih lama Mbak. Dari sekarang niat THR buat Allah. Wih, keren. 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 Belum nyampe bulan suci Ramadan, bos manggil, sini. Saya lihat kamu kerjanya bagus. Udah berapa lama? 10 tahun Pak. Masya Allah, baik. Begini ya, kamu udah pernah ke Tanah Suci? Alhamdulillah Pak, biasanya ke Tanah Abang terus. Ya sudah, kamu nanti bulan puasa temenin saya. Kita ibadah umroh ke Tanah Suci. Terus kita bilang, Pak, boleh nggak istri saya ikut? Istri saya biar bayar. Oh, kamu ajak saja. Nanti istri kamu tanggungan istri saya. Kamu tanggungan saya. Ya, istri kamu jadi tanggungan istri saya. Terus kata si misalkan salah satu dari yang 3 nih. Saya boleh nggak bawa orang tua saya 2? Sebab saya pengen orang tua saya juga pergi umroh. Si bos ketawa. Iya, tenang, istri saya 3. Tenang, orang tua saya biar yang nanggung orang tua kamu. Allah, 3 loh Pak. Pergi umroh itu 45 juta kalau Ramadan. Kali 3, 130 juta Pak. Yang ente bagi ini paling 6 juta, paling 4 juta. Tapi dikali sama Allah kayak begitu. Ini busro. Tapi karena kita mukminin jadi. Tapi kalau ini busra dan kita tidak beriman, tidak jadi. Kayaknya boleh juga nih ceramah dijadiin protap begini nih. Hah? Ya, siapin. Satu lagi tangan. Pak, terima kasih cukup ya. Cukup, terima kasih Ustaz. Jazakumullah sana jaza. Masya Allah. Ente dapat cepet dong. Iya, habis dapat duit celaka. Masya Allah. Itu kain lagi sama dia. Ya Allah, kalau gitu nih, ini kan udah sedekah ya. Nih, panitia. Nih. Bu, ditambahin. Masya Allah. Yang mijitin nambahin. Nih jarang-jarang nih. Nih, ditambahin nama yang mijitin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba jajal demi Allah tukang balon.
Insya Allah didoakan. Insya Allah didoakan. Amin, kabul. 25.000 kalau Allah ganti 1.000 kali lipat 25 juta Pak. Itu kalau 1.000, bagaimana kalau ad'afam mudha'afah, dikali yang kita tidak pernah tahu berapa jumlah pengaliannya. Coba jajal tukang balon. Malam ini dapat duit berapa dari Allah Subhanahu wa taala lewat jual beli balon, jangan dibawa pulang. Insya Allah nyengir tuh bini di rumah. Yaelah. Abang, si Yusuf Mansur lu dengerin. Aduh, kita makan apa gitu kan ya? Kita makan apa gitu kan? Masya Allah. Mana tukang balon? Kang balon, mana kang balon? Ya dia nyumpet nih. Waduh, gua kena nih katanya. Hah? Perhatikan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah besoknya nggak bisa dagang. Udah biarin Pak, biarin. Jarang-jarang anak-anak mau ikut. Dek di sini, Dek. Sini main lagi. Kabur. Anak-anak Pak, satu kalau ke masjid rame jangan diomelin. Tapi digendong aja bawa keluar. Yang benar yang mana? Ya diarahkan saja, diomelin jangan, tapi diarahkan saja. Saya termasuk anak yang tumbuh dengan bebas di masjid. Mau ngambek, mau apa, asal jangan ngompol aja gitu. Ya alhamdulillah, karena sekarang nyuruhin anak mencintai pengajian susah, menyuruh anak mencintai masjid susah. Kalau dia udah datang, tapi bercanda ya wayahnya gitu anak-anak. Terus kitanya aja yang jadi orang tua yang benar-benar khusyuk gitu. Jadi tidak usah terganggu dengan anak-anak. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan masjid-masjid di seluruh tanah air mudah-mudahan ramah sama anak-anak. Amin. Kenapa tepuk tangan gitu? Insya Allah. Tapi kalau bisa orang tua perhatian. Orang tua perhatian. Kalau punya anak rada bangor dikit, ya, bawa tali kambing itu loh, ikat di tiang. Kalau anak agak bangor, sering-sering usapin palanya. Sering-sering gendong, usapin palanya. Ya, atau dia dalam keadaan tidur, usapin palanya sambil baca Ar-Rahman, sambil baca Yasin atau baca apa saja yang ibu bapak bisa. Insya Allah anak ini nggak bakal terlalu gimana gitu, insya Allah. Baik, saya lanjutkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tukang balon umpama kata dia berhasil menundukkan dirinya bahwa malam ini yang akan saya beri kepada Allah seluruh duit yang saya dapat. Dilala dia lupa bahwa di antara duit yang dapat kan ada duit modal tuh. Tapi ikut kegesur, ikut terabas, ikut tersedekahkan. Apa yang terjadi Pak? Maka besoknya nggak bisa dagang. Biasanya cerita sedekah mulai bergulir kalau begitu. Biasanya Pak, Bu, cerita sedekah mulai bergulir. Biasanya tuh kalau sedekah langsung diganti kayak saya hari Ahad sedekah terus diganti ya 10 kali Pak, maksimum dah tuh kayaknya gitu. Tapi kalau nggak diganti sama Allah, dibikin susah dulu oleh Allah, biasanya tuh 700 kali. Dan tuh terjadi, saya punya satu testimoni live di televisi waktu itu. Jadi pada saat saya break gitu iklan, waktu masih demen live, sekarang saya sama TV udah nggak terlalu, mungkin udah rasa udah tua kali ya. Jadi sama TV tuh udahlah, biar yang muda-muda aja gitu. Itulah kenapa sebabnya saya nggak terlalu banyak lagi di TV, karena rasanya udah tuaan gitu. Umur kayak udah 42 gitu, kayaknya udah agak kurang-kurang pantas di TV gitu. Pengennya jadi yang punya TV aja gitu. Amin. Doain tuh. Insya Allah. Kan saya sedekah apa? Sedekah slot saya sedekah slot saya kepada yang muda-muda, yang baru-baru gitu kan.
Nah, dengan saya sedekah kepada yang muda-muda, kepada yang baru-baru, yang nggak pernah bisa tampil di TV karena dipegangin sama saya gitu. Dengan begitu mudah-mudahan Allah kasih set TV yang gede, amin. Udah punya sekarang Petren TV, insya Allah jadi gede, amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, begitu break iklan, saya bilang nih, ayo, ibu bapak mikir gitu. Ada satu orang ngacung, Pak Ustadz, iya gimana? Lagi iklan nih. Dicerita, Pak Ustadz, ini tenda ini punya saya, panggung ini punya saya, dari Allah Pak Ustadz. Saya dengerin tuh. Akhirnya saya bilang sama si bapak ini, Bapak tahan. tahan. Bapak tahan. Bapak ceritanya nanti di segmen berikut. Lagi live tuh Pak. Gak mau dia. Oh jangan. Saya takut terkenal. Yalah. Jangan. Nanti saya nggak bisa ngomong. Udah Bapak ngalir aja. Jadi saya tahan supaya dia tidak ngomong kecuali live. Demi Allah Pak, kemudian live Pak. Para ustadzah, mohon maaf kalau saya menyakiti, menyinggung. Para ibu dan bapak, mohon maaf kalau nanti abis ini saya bikin ibu bapak berantem di rumah. Dengar tuh Yusuf Mansur, dengar tapi gue gak suka. Dengar tuh Bu, kata suami, dengar. Ibu udah hati-hati, duit udah ibu ikat. Jadi dilem di celana supaya nggak disedekain. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Jangan bawa cincin gitu. Kenapa gitu? Nanti diminta sama si Ustadz. Suuzon lah. Pokoknya jangan dengerin ceramah si Mansur. Nanti motor hilang katanya. Iya hilang memang, tapi diganti sama Allah jadi mobil ya. Masa nggak mau jadi mobil, betul nggak? Insya Allah. Siapa yang punya motor? Mbak bingung ngacung nggak ya? Punya motor katanya? Udah berapa tahun? 5 tahun gantian sama Allah ente. Makanya nggak dapat mobil. Karena ente megangin terus. Gantian bener. Gantian. Itu beli sendiri apa orang tua? Orang tua. Oh iya, wassalam. Kalau orang tua ente izin dulu sama orang tua. Ya, Bapak gitu. Ibu kata si Ustadz, kita udah 5 tahun make. Maka tahun ke-6 biarlah Allah yang make. Cakep. Terus nanti ibu bapak bilang begini, enggak. Dari dulu mami nggak suka masih Mansur. Tukang bohong. Apaan tuh cerita? Nggak ada tuh cerita gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu udah ngomong sama suami tidak mengizinkan. Bapak udah ngomong sama istri, tapi istri tidak setuju. Nggak apa-apa Pak, jangan. Wong sedekah kok sunnah kok. Yang nggak boleh mah zakat Pak. Jangan apa enggak tuh zakat. Kalau sedekah mah sunnah. Tapi demi Allah, ananda kita, adinda kita, atau ibu atau bapak, kanan kiri nggak setuju. Lalu bapak bilang, daripada ribut, ya sudah nggak usah. Maka seakan-akan sedekah itu terjadi. Asik nggak? Seakan-akan sedekah itu terjadi. Bu, ibu, siapa yang punya cincin? Nggak ada yang ngacung, bohong aja. Masa nggak ada satu aja gitu? Siapa yang punya cincin? Emas, kalung, giwang, udah berapa lama make? Gantian dong sama Allah. Asik nggak? Udah berapa lama? Pak, udah berapa lama punya istri? Sedekahin aja. Hore ya Pak, hore lah. Jangan diambil hati. Tadi nih, udah berapa lama lu pakai cincin? Dari kita menikah kan Bu? Dari kita menikah kan? Saya nih pamit sama istri. Dek, ini makanya saya bilang ya, jadi orang miskin itu waduh menyakitkan betul. Bayangin coba, cincin kawin dari saya itu 5 gram Pak. 5 gram. Saya bilang sama istri saya, Dek, pinjam cincin kawin, pinjam. Masya Allah, jadi suami coba. Sampai kayak gitu saya susahnya coba. Istri saya ngerti bahwa
cincin kawinnya mau dipinjam, mau dijual. Buat apa? Buat ongkos sehari-hari. Sakit Pak. Waktu saya ngomong nih, ngomong enggak. Tapi kalau nggak ngomong kita perlu jalan nih. Saya ngomong sama istri diem aja. Tapi dia langsung ngambil tuh cincin. Dia kasih tuh saya sama kantong plastiknya, sama kemudian surat kwitansinya. Dan saya jalan Pak sambil gemeter, nangis bener Pak. Ya Allah, nggak boleh sih jadi orang kaya. Begitu ceritanya Pak. Ente kan miskin sabar, ya nggak apa-apa. Ente susah sabar, bagus, lebih hebat daripada orang kaya bersabar. Saya nggak sabar Pak, nangis saya. Ya Allah, gue susah segini amat sih, sampai jual cincin kawin gitu. Tapi begitu saya naik motor ojek, yang saya naikin malaikat. Iya, saya rasa itu malaikat, karena nih orang ceramah nyeramahin saya. Itu tukang ojek kan saya kenal. Tukang ojek kamu Ketapang berapa sih? Kan saya kenal. Tapi begitu saya keluar gang, saya stop aja. Nggak taunya emang tukang ojek, tapi dari kampung lain mungkin. Saya naik tuh duduk. Terus dia cerita. Si tukang ojek nih cerita. Dari mulai kampung Ketapang sampai pasar Kalideres. Apa kata dia? Mas, saya itu sempat jadi orang susah. Terus saya bingung. Lah, emang sekarang bukan susah? Bukannya narik ojek. Saya sempat jadi orang susah sampai mau jual cincin segala. Itu cerita kanan kita tentang sedekah. Kesimpulannya kata dia itu nyedekain cincinnya. Dan yang terjadi kemudian Allah menutup segala kebutuhannya. Nah begitu sampai di terminal Kalideres, sampai di pasar Hiplik Kalideres, saya bilang sama si abang ini, bang balik. Tuh, kenapa balik? Saya tuh juga pengen jual cincin kawin, tapi situ ceritanya sedekah melulu nih. Jadi bingung saya gitu. Kacau nih, ngeracunin saya. Balik. Udahlah, mau saya sedekahin aja cincin ini. Tapi saya perlu ngomong sama istri. Kan zaman dulu nggak punya handphone Pak. Jadi saya ngomong dulu sama istri, Dek, kakak nggak jadi jual buat kakak, tapi boleh nggak kita jual ya buat Allah. Istri saya gembira. Kemudian dia bilang begini, Kak, sekalian aja kata dia, emasnya Wirda tuh dulu 1 tahun 7 bulan. Jadi kami berdua minjem sekalian ya Wirda. Dicopot tuh antingnya tuh setengah gram dicopot. Kita jual tapi buat sodako. Hasilnya mengagumkan Pak. Mengagumkan. Kalau saya jual kira-kira gopek begitu ya. Tapi gara-gara saya jual juga tapi buat sodako, yang terjadi adalah perkalian minimal 10 kali lipat. Bapak tukang mandiin jenazah, bapak tukang gali kubur, wayahnya dapat hadiah, wayahnya dapat bayaran, betul? Ambil. Tapi kita bilang nih, nanti setiap mayat ke-7 itu buat Allah. Kayak gitu loh Pak. Nggak apa-apa ambil, namanya kita sehari-hari ya kan. Tapi harus ada nih, ada 1 kali hitungan puteran buat Allah. Nanti dirasa enak 2, dirasa enak 4, dirasa enak 8, dirasa enak 16, dirasa enak 32, dirasa enak 64, dirasa enak 100. Loh kalau 100 pemasukan kita dari mana? Kita lihat nanti. Kalau 1 sumur ditutup, Allah buka 10 sumur yang lain yang tidak terduga oleh kita semua. Jadi selamat ulang tahun buat Raudatul Jannah. Mudah-mudahan nanti ulang tahun yang tahun depan lebih banyak lagi anak yatim yang bisa disantunin. Kalau bisa nanti programnya begini, Raudatul Jannah membuka program beasiswa gitu buat anak yatim dari mulai TK, SD sampai S1 di Mesir. Gitu, jadi santunannya bukan setahun sekali, tapi nyantunin anak sampai jadi
sarjana, dan bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri, insya Allah. Ayo mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan orang-orang kampung sini, kampung apa namanya ini? Sukaraya. Masya Allah, namanya bagus, Sukaraya. Siap, Sukaraya Indah. Baik, mudah-mudahan seluruh orang di kampung Sukaraya Indah, ya, maupun yang tidak indah, ya, semuanya dibikin sama Allah senang hatinya, senang pikirannya, luas hatinya, luas pikirannya, besar perasaannya, semangat, percaya diri, yakin, positif, gembira, riang, senang hidupnya juga, senang lahir batin keluarganya, anak turunan insya Allah mudah-mudahan, dan menjadi hamba Allah yang percaya setiap apa yang disuruh oleh Allah pasti baik, apa-apa yang dilarang sama Allah juga pasti buruk. Itulah juga derajat orang bertakwa dan beriman. Insya Allah Allah menjadikan kita hambanya yang bersyukur, soleh, bertakwa dan beriman. Ala hadin iya walikulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu, Bapak, selamat berpikir ya. Selamat berpikir. Sampai rumah buka lemari, hitung besok pagi bisa sarapan tidak. Begitu dihitung, telur ada sekilo. Sekilo tuh berapa biji? Sekilo 16 biji. Padahal keluarga 5. Kalau 5 kan satu telur cukup nih, betul nggak? Kita dadarnya kita lebarin dah, betul nggak? Bikin nasi goreng kita lipet-lipet suwir, betul nggak? Berarti 14 telur atau 16 telur, 15-nya kita sedekahin. Jajal Pak, sisain beras cuman buat besok pagi, supaya kemudian dapur bisa kita bersihin. 2 tahun berturut-turut ibu lakukan seperti ini. Kalau enggak dikasih rumah makan sama Allah, bukan Allah namanya. Coba. Ustadz, emang harus tuh rumah makan? Ya enggak. Tapi kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Insya Allah. Coba jajal. Pak. Yang motornya udah lunas ada? Yang motornya udah lunas ada? Malam ini cium tuh motor untuk terakhir kalinya. Bilang sama tuh motor, lu kembali deh ke Allah, jangan sampai diambil sama dia. Lu pulang tidak? Pulang. Bilang sama Allah, aku menjadi penebus dosa majikanku. Beliau nanya, Pak Ustadz mau canceling nggak? Nggak main canceling, gue lagi main motor nih. Nggak usah lah, kan orang sini udah pada sedekah toh. Nggak usah, yang penting abis ini semua bergairah bersedekah, amin. Abis ini semua yakin bersedekah, amin. Pak, jajak. Kayak Ananda tadi, Adinda tadi 5 tahun. Sekarang Bapak hitung, udah berapa lama Bapak pakai motor? Sok coba, wayahnya gantian sama Allah. Suruhlah masjid yang make jadi bangunan, suruhlah madrasah yang make jadi kelas, suruhlah guru-guru ngaji yang make jadi bayaran listrik, ya, musola jadi kemudian bayaran air dan segala macamnya. Dan saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wayahnya Pak, wayahnya sebulan gak pakai motor, ya kita sedekahin kan. Tapi lihat apa yang Allah lakukan. Setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lihat apa yang nanti Allah persembahkan buat bapak-bapak semua.
Bu, Pak, Bu, Pak, woi, ada yang rumahnya udah lunas? Ada nggak yang rumahnya udah lunas? Bismillahirrahmanirrahim. Kan nyicil 15 tahun tuh ya. Sedangkan kita berumah tangga dari tahun 85 atau 90 tuh ya. Atau tahun 2005 kita ngambil tuh ya. Sekarang mungkin udah lunas, betul? Gantian sama Allah. Saya sedekah rumah tuh dapat pesantren. Tahun itu, Pak. Tahun dimana saya dengan izin Allah SWT berikrar sama Allah, rumah ini buat Allah. Tahun itu saya punya pesantren. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak kira-kira, Pak. Nggak kira-kira bayaran Allah. Nggak kira-kira. Saya bilang sama istri saya, Dek, kita nggak naik-naik nih gitu. Sebagai ustadz, saya punya impian jadi agim. Nggak ada yang salah. Pengen punya power lebih tinggi. Tadi saya bilang, gimana niat? Kalau niatnya pengen dicium tanganin sama orang, saya salah. Saya pengen naik, pengen jadi arifin ilham. Punya istri berapa tuh? Jangan dilaporin gitu. Ini ada teman istri saya. Aduh, sampai rumah ngomong apa tadi? Saya pengen jadi Ustadz Arifin Ilham, jemaahnya ribuan, Masya Allah. Saya muda, Pak. Saya masih muda, masih remaja nih hitungannya. Pengen ditonton itu ya. Pengen jadi agim. Pengen jadi Ustadz Arifin Ilham. Terus saya ngeliat Jeffrey di sinetron Misteri Ilahi. Zaman dulu kan dia yang serem-serem tuh kuburan mainnya. Iya bener loh. Ustadz Jeffrey itu duluan daripada saya di TV. Saya ngeliat ini orang ganteng, ngajinya enak, ngomongnya juga enak. Ya Allah, saya pengen jadi dia nih. Terus saya ngeliat Mama Dede belum waktu itu. Waktu itu siapa dah yang ngomong tentang Kristen? Irena Handono. Ya. Kok enak jadi Irena Handono gitu loh. Sekali dia ngomong ribuan orang. Terus saya ngeliat saya, sekali ngomong 8 orang gitu. 20 orang lah, kapan gue punya jemaah ribuan nih? Sekarang jutaan loh, miliaran loh. Saya sekali ngepost deng di Patreon 1,8 juta. Saya pengen jadi agim, tapi saya kok nggak naik-naik ya gitu. Terus saya bilang sama istri, kayaknya kita kurang nendang nih sedekahnya. Udahlah, saya bilang sama istri, Dek, yuk, kakak ridho kita sedekain rumah kita. Istri saya ngeliatin saya. Apa kata istri saya? Saya juga ridho, tapi masalahnya ini rumah emak. Oh iya bener, rumah emak. Waduh, Pak, waktu itu Pak, tidak ada lagi yang bisa saya sedekain. Udah habis semuanya. Saya sedekain dah. Tinggal TV, kulkas, sama rumah itu. Yang lainnya relatif, insya Allah dengan izin Allah, ini bukan saya apalah. Ini tahadus bin nikmah sama mengajar supaya diikutin. Nggak pernah rugi, Pak. Bapak panggil adik bapak yang belum punya rumah, sini, kamu tempati rumahku. Ini sertifikatnya, ini KTP-nya. Mari, saya atasnamakan kamu. Biayanya biaya saya. Insya Allah tuh Pak, sekeluarga melongo loh. Gila loh. Orang lain berantem mempertahankan rumah, lu malah ngasih adik lo. Pak, 2 tahun berikutnya perumahan yang bapak punya, 2 tahun berikutnya perumahan yang ibu punya. Satu rumahnya 40 rumah, 70 rumah, laku. Dikasih lagi 100, laku. Dikasih lagi 300 dalam 5 tahun. Saudara punya 700 rumah, lalu punya hitung, Masya Allah bener. Aku ngasih 1 rumah, dibalas 700 rumah. Tapi buat siapa yang begini? Buat yang berani Pak, sorry, yang besok motor masih ada, sorry. Buat yang besok cincin masih ada, sorry. Ini buat yang percaya. Qasim tilka ayatul Qur'ani
wa kitabim mubin hudan wa busyra lil mu'minin. Saya doain Bapak Ibu percaya, insya Allah saya ngadep ke mertua, cium tangan nih, assalamualaikum mak, waalaikumsalam mak. Dulu mertua saya belum nikah lagi, janda belum nikah lagi. Saya masuk dari sisi itu, mak mau nggak punya jodoh gitu. Apa kata dia? Udah ngomong aja terus terang. Mak disuruh sedekah rumah kan, tahu aja. Ya si Nunun udah bilang, tapi ini rumah punya si Basri. Basri itu adiknya istri. Oh, kamu ngomong aja sama si Basri. Terus saya bilang, tapi Basri masih kecil. Ya udah kamu niat aja. Kalau nanti kamu udah punya rezeki, kamu rumahin si Basri. Ya sudah, insya Allah. Terus emak nanya, terus kita tinggal di mana? Saya bilang kita ngontrak. Asik nggak? Asik nggak dong? Ibu bapak punya rumah, ibu bapak geser, sementara ibu ngontrak. Hebat pak. Allah ngeliat tuh, Pak. Allah ngeliat. Maaf ya, situ ngasih tamu aja datang, situ ngasih orang saja istirahat di rumah situ, kayak apa pahalanya? Ini lagi ente ngasih orang rumah, sementara yang lain pada berebut, berdarah-darah tuh pak, pengadilan tuh pak. Tapi bapak malah bilang, udah rumah ini saya belah, saya bagi semua adik-adik saya. Keren. Yusuf Mansur, ente begitu nggak tuh? Ya cek aja, cek. Sombong nih Ustadz lah. Makanya saya bilang, kenapa rezeki bung. Kita pernain. Lah kalau kita pernain orang pak, Allah pernain kita. Dun. Bismillah. Mudah-mudahan malam ini gak bisa tidur. Aduh, gue pusing nih. Gua nggak eksekusi, besok katanya nggak berubah. Gua eksekusi, aduh ini motor ninja. Alah, nanti dikasih sama Allah lebih gantinya, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bikin kami percaya dan berani, amin. Ayo bilang, ya Allah, bikin kami percaya dan berani. Ya Allah, bikin kami percaya dan mampu. Ya Allah, bikin kami percaya dan merasakan. Bukan cerita orang, tapi cerita kami sendiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali walhamdulillahi rabbil alamin. Sampailah di penghujung tausiah. Mohon maafnya bila saya banyak nyindir kesannya, banyak nyinggung kesannya. Insya Allah tidak ada maksud apa-apa, kecuali saya mencontohkan saja. Saja. Mudah-mudahan ibu bapak maafin saya nggak? Maafin saya nggak? Maafin saya nggak pak? Maafin ya. Kalau nanti suami nggak setuju, jangan nyalain suami. Kalau nanti istri tidak setuju, jangan nyalain istri. Kalau nanti orang tua tidak setuju, jangan nyalain orang tua. Sholat saja, minta sama Allah, ya Allah saya pengen sedekah, tapi kok orang di rumah saya nggak pengen ya, nggak setuju ya. Ya Allah, Engkau lah yang membolak-balikan hati, ya muqallibal qulub, seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalian, bapak ibu semua, adik-adik, mbak-mbak, kakak-kakak, para hujat, punya sendal sepasang. Kanan sedekah, kiri sedekah. Kiri sedekah, kanan sedekah. Saya alhamdulillah kanan kiri. Kadang-kadang istri yang maju duluan, saya tinggal ngikut. Kadang-kadang kanan duluan yakni saya, istri kiri ngikut. Ada orang pak kanan doang, kiri tinggalan. Saya doain sepasang semuanya soleh soleha, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada Allah saya beristighfar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari testimoni saya tidak mengganggu amalia saya insya Allah di sisi Allah SWT melainkan bertambah, karena ini adalah uswatun hasanah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada semua panitia. Makasih buat kameramen, fotografer, tukang lampu, lighting, tenda, semua
ya panitia-panitia yang tidak terkenal sama saya, tidak saya kenal, insya Allah Allah yang mengenali dan Allah yang membagi semua pahala satu demi satu tanpa mengurangi pahala siapapun. Demikian, sampai ketemu lagi. Jazakumullahu ahsanal jazak. Sebelum saya tutup salam, tolong angkat tangannya. Tolong angkat tangannya, silakan. Saya minta hadiah doa. Doain saya, doain istri saya, doain anak keturunan saya, orang tua kami. Terserah doanya apa saja. Silakan. Amin. Makasih doanya kabul, amin, kabul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta izin ya, tidak mampir lagi ke rumah panitia, oke? Saya langsung kabur, oke? Udah dibungkus kan? Mana tumpengnya? Saya bawa aja lah. Ya. Bawa aja ya. Di rumah kan ada santri apa bisa dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.